Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, karena ada pertanyaan dari mahasiswa secara japri kepada saya mengenai tugas pada bab pertama, ada kesulitan, maka kali ini saya ingin menjelaskan secara global jawaban dari soal nomor 1. Nah, ketika soal seperti ini, A dan B di sini ada bantalan, kemudian C di sini sama D itu ada pulenya, ya, dengan jarak yang sudah terukur. Kemudian pada pule D di sini yang kecil ini itu ada tarikan P1, P2. P1 ini yang kencang, P2 yang kendor. Artinya P2 ini kecil nilainya. Kemudian pada pule yang C, yang besar ini, yang luar besar ini, itu ada tarikan Q1 dan Q2. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan itu menghitung torsinya dengan rumus hubungan torsi, daya, dan putaran. Kemudian, nah, hubungan torsi, ya, karena torsi dalam satu poros itu sama, ya, dengan tarikan belt Q1 Q2, jadi Q1 min Q2 kalikan RC, itu jari-jari pule yang C, bukan diameter tapi jari-jari. Nah, dari sini karena torsi di sini sudah tahu, maka Q2 dan Q1 ya di sini juga ketemu. Selanjutnya, hubungan torsi dengan tarikan belt yang P1 min P2 kalikan RD. Nah, di sini nanti ketemu P1 dan P2 dari persamaan ini. Selanjutnya, kita gambar free body diagram ya pada poros ini ACBD. Nah, di sini maka langkah pertama itu pada posisi horizontal. Horizontal itu di sini ada gaya P1 P2 saja. Ya, sama gaya reaksi pada A dan B. Maka kita gambar dulu. Kalau P1 P2 ini arahnya ke bawah pada posisi D di sini. Nah, di sini maka tarikan arahnya sama-sama ke kanan ini dijumlah. Karena ini free body diagram untuk gaya. Nah, P1 P2 ke bawah. Nah, berikutnya untuk keseimbangan maka reaksi pada bantalan B di sini arahnya ke atas. Ini untuk keseimbangan. Ya, kalau dia ke bawah, nah nanti nggak seimbang dia. Akan muter ke kanan di sini, akan muter ke sini. Nah, selanjutnya pada C di sini ada yang horizontal enggak di sini? Pada pule C di sini nggak ada horizontal, maka di sini nilainya kosong. Tidak ada gaya di sini untuk yang horizontal. Kemudian yang A di sini reaksinya itu arahnya ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah, maka seimbang di sini. Habis ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Kalau dia ke atas, maka dia akan mutar ke sana. Batang ini akan mutar. Nah, ini nggak setimbang namanya. Kalau setimbang itu benda posisi diam. Padahal di situ banyak gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Tetapi batang ini tetap diam. Itulah setimbang. Nah, itu yang harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, untuk kasus ini penyelesaiannya pada diagram ini, maka yang pertama persamaan kesetimbangan, ya, persamaan kesetimbangan momen, ya, jumlah momen di titik B di sini sama dengan 0. Nah, dari sini ini mahasiswa harus tahu sendiri nih, karena saya menjelaskan secara global. Dari sini ketemu, ya, diperoleh apa? RH ketemu. Kemudian setelah itu kalau RH ketemu, maka sekarang yang dilingkari ini adalah momen di titik C. Bukan sigma momen ya, tapi momen di titik C. Momen di titik C itu ya sama dengan panjangnya AC di sini kalikan gaya RAH. Momen di titik ini.
Nah, perhatikan baik. Jangan melihat kanan, ini saja cukup sudah. Jangan lihat kanan, yang lihat itu di lingkar ini saja. Kalau mencari momen titik ini ya gaya pada jarak tertentu ini. Ya, momen itu kan gaya, gaya ini kalikan jarak. Gaya di mana bekerja ya sejauh jaraknya itu. Kalau jaraknya 0 di titik C di sini ada gaya ya terhadap di sini 0. Terhadap ini ada nilainya. Maka momen di titik C yaitu MCH karena hanya di sini horizontal, nanti ada juga MCV vertikal. Itu sama dengan jaraknya AC dikalikan RAH. Nah, di sini RAH. Selanjutnya, momen di titik B, momen titik B. Jangan lihat kiri, lihat yang di lingkar ini, yang terdekat dengan gaya yang bekerja, yang terdekat dengan titik momen itu yang mau kita hitung gitu. Maka momen di titik B, ya momen titik B di sini, ya berapa BD-nya dikalikan dengan gaya ini. Nah, itu. Jadi MBH momen di titik B dalam arah horizontal itu sama dengan jaraknya BD di sini kalikan gaya yang bekerja di sini. Nah, nanti ketemu MCH-nya nilainya sekian, RAH kan sudah ketemu di sini. Nah, P1, P2 sudah ketemu dari sini. Nah, begitu, ketemu nilainya. Selanjutnya, yang vertikal sekarang. Ini yang vertikal, free body diagram gaya vertikal. Nah, yang vertikal, mana gaya-gaya yang diketahui dulu? Itu yang terlebih dahulu mau digambarkan. Q1, Q2 pada pule C di sini. Nah, ini yang digambar dulu. Nah, dia arahnya ke bawah. Kalau yang ini dia arahnya misalkan dibuatkan ke bawah, ya ini ke atas. Kalau ini dibuat ke atas, ya ini ke bawah. Boleh-boleh saja. Yang penting kesetimbangannya. Nah, ini Q1 plus Q2. Selanjutnya, bisa saja menentukan yang kanan atau yang kiri boleh. Nah, yang kiri. Kalau ini sudah ke bawah, maka sebelahnya itu ke atas. Ya, RAV-nya itu ke atas. Setimbang nanti kalau ke bawah dia muter ke bawah ke sini. Kemudian RBV reaksi pada bantalan B di sini arahnya ke atas. Terus yang D ada enggak gayanya? Yang D tidak ada di sini. Ya, karena pada pule D sini hanya horizontal pada pule D di sini. Nah, kita menyelesaikan hukum kesetimbangan momen, yaitu sigma MB, jumlah-jumlah momen pada titik B itu sama dengan 0. Pada titik B sama dengan 0, maka nanti diperoleh RAV. RAV itu ketemu sekian. Nah, itu mahasiswa mencari sendiri. Kita menjelaskan secara global. Kemudian kita mencari momen. Jumlah momen dengan momen, Pak, ya. Jumlah momen pada titik B berbeda dengan momen pada titik B, beda. Kalau jumlah ini berarti momen-momen semuanya yang ada gaya-gayanya itu, yang ada gayanya, ada jaraknya, itu jumlah momen. Kalau momen di titik B ya, misalkan sekarang titik C dulu, ya, titik C. Titik C di sini, ya, berarti ya jaraknya AC dikalikan RAV. Bukan jaraknya AC dikalikan Q1 per Q2. Ini mahasiswa yang sering salah. Banyak yang salah gara-gara seperti ini. Kalau gaya akibat Q1 dan Q2 ini menimbulkan momen pada titik C itu sama dengan 0. Kenapa 0, Pak? Karena jarak titik C di sini, ya, titik C di sini terhadap garis kerja gaya di sini adalah 0. Gaya Q1 per Q2 di sini bekerja persis pada titik C. Jarak C ke titik C ke garis kerja ini sama dengan 0. Bukan panjangnya ini, jaraknya dari C ke sini bukan. Ini gaya, bukan jarak. Jaraknya titik C di sini. Nah, sekarang garis kerja RAV di sini kan AC ini kan punya jarak. Nah, ini mahasiswa yang sering salah. Momen di titik C itu kok AC dikalikan Q1 per Q2. Nah, ini salah kaprah itu. Ini yang sering terjadi. Saya ngoreksi itu mahasiswa banyak salahnya ya di sini.
Yang betul itu ya seperti ini. MCV, momen di titik C arah vertikal itu sama dengan jaraknya AC dikalikan yang jarak dari C ke A di sini kalikan gaya di sini. Bukan ini menyebabkan momen itu nol. Semuanya di titik C AC kalikan ini, di titik B BD kalikan ini, bukan BD kalikan RBH. Ini yang sering terjadi kesalahan. Kemudian momen di titik B, nah kita hitung BD dikalikan dengan, nah di sini nggak ada gaya, berarti momen di titik B di sini 0, bukan BD kalikan RBV, bukan. RBV ini yang bekerja persis pada titik B di sini itu tidak punya jarak, garis kerja loh, bukan ujung dari titik ini, bukan, tapi garis kerjanya itu menembus persis pada titik ini, itu 0 jaraknya. Walaupun RBV ini nilainya sangat besar banget, itu tetap momennya 0. Karena yang dirasakan pada titik B di sini bukan momen, tetapi yang dirasakan itu adalah tekanan dari RBV ini, bukan momen. Kalau momennya sama dengan 0, kenapa BD ada jaraknya, tapi di sini tidak ada gaya. Nah ini, nah, makanya MBH momen pada titik B arahnya, oh ini vertikal, keliru vertikal. Ini mahasiswa di ralat ini, ya kita ralat ini karena tadi mengcopy di sini, hanya ngerubah ini BD kalikan 0. Nah 0 ini 0 gaya, bukan 0 jarak, jaraknya BD sama dengan 0. Nah ini hati-hati, ini dibaca berulang-ulang, di review kembali ya YouTube ini. Nah selanjutnya kalau sudah demikian, maka kita kumpulkan yang C dengan C di sini, kita kuadratkan di sini untuk mendapatkan momen resulnya itu atau hasil penjumlahan kuadratnya di sini, karena ini vektor-vektor. Ya, ini nilainya MCH kuadrat di sini plus MCV kuadrat. Kemudian yang MB di sini dijumlahkan, ini berapa sama-sama dikuadratkan. Nah, dari keduanya ini mana yang terbesar? Yang terbesar itu yang kita pilih untuk kita masukkan di sini. Momen di sini itu mana MB atau MC yang terbesar, dimasukkan ke M di sini. T-nya yang ini atau yang ini itu dimasukkan ke sini. Sedangkan tegangan geser maksimum yang diizinkan di sini diketahui, akhirnya diameter tahu. Nah, semoga bisa dipahami. Sekarang soal yang nomor 2. Nah, soalnya seperti ini. Di sini ada bantalan A sama bantalan D. Kemudian di sini ada pule, ada gear dengan jarak-jarak yang sudah diketahui. Nah, pada G yang kecil ini, ya, diameter gear di sini pada ujungnya ada gaya tangensial FT dan gaya radial FR. Ya. Terus kemudian pada pule yang besar di sini itu ada tarikan T1 dan tarikan T2. Nah, kita gambarkan dulu. Sebelum gambarkan, di sini ada seperti biasa, kalau sudah diketahui daya, ada putaran, maka torsi ketemu gitu. Karena ada tarikan, maka T1 min T2 ini dikalikan dengan jari-jari daripada pule di sini, itu ketemu torsi. Torsinya sudah diketahui dari sini, maka T1 T2 bisa dicari. Selanjutnya tegangan geser maksimum yang diizinkan itu, karena yang diketahui itu tegangan yieldnya itu dibagi 2 dikalikan dengan faktor keamanan, faktor of safety. Nah, untuk menyelesaikan diameter kita harus menggambar dulu, ya, menggambar dulu. Ini karena saya perlu cepat-cepat, ya, akhirnya saya gambar, saya copy saja di sini, ya. Nah, pada titik-titik di sini, titik A, titik P, pule diwakili P, ya. Kemudian G diwakili oleh G, bantalan D. Ini yang arah horizontal. Sekarang horizontal itu mana yang ada gayanya? Nah, ini dulu yang diketahui dulu, ya. Nah, horizontal cuman ini FR. Kalau FT, T2, T1 ini vertikal nanti.
nggak usah kita lihat dulu. Khusus horizontal ini FR. FR ini di titik G atau gear. Nah, di sini. Nah, kita tulis di sini. Nah, ke kiri misalkan ke atas, ya. Nah, ke atas FR. Maka selanjutnya yang terdekat yaitu di sini RDH. Ya, reaksi pada titik D horizontal. Itu ke bawah. Jangan ke atas. Salah, nggak setimbang nanti. Nah, bisa dipahami kan? Terus kemudian di titik P di sini ada ndak gaya horizontalnya? Ndak ada di sini, titik P di sini. Yang ada vertikal. Maka kosong di sini, tinggal di sini. Nah, yang A ini ke atas atau ke bawah? Karena sebelahnya di sini itu ke atas, maka yang ini ke bawah. Kalau ke atas nanti muter dia, nggak setimbang dia. Nah, ke bawah baru setimbang di sini. Reaksi R itu reaksi, titik A horizontal. Nah, kita penyelesaiannya. Nah, jumlah momen pada titik A itu sama dengan 0, maka diperoleh RDH. Jadi jumlah momen pada titik A di sini, maka RDH kita tahu. Kenapa Pak kok nggak titik G? Nah, titik G ini kan ini gaya yang sudah diketahui. FR ini diketahui, FT diketahui, T1, T2 dari sini. Nah, yang sudah diketahui ini jangan sampai dijadikan momen di titik, jumlah momen di titik ini, jumlah momen keseimbangan loh ya. Nah, kemudian jumlah momen pada titik D sama dengan 0. Di sini D sama dengan 0, maka diperoleh RAH kan gitu. Kesetimbangan momen. Anda pelajari lagi. Ini global saja. Nah, kemudian setelah itu kita hitung momen pada titik P dan G. Kenapa Pak titik A, momen di titik A nggak dicari? Momen di titik A ini ya sama dengan 0. Momen di titik D di sini sama dengan 0. Jadi momen pada ujung itu selalu sama dengan 0. Bukan 0 ya, 0. Nah, 0. Nah, jadi begitu. Yang dicari titik P di sini sama titik G. Kalau titik P di sini maka yang kita fokus untuk kita analisa, nah ini yang dilingkar ini saja. Lupa apa nggak bisa kita lingkari yang sini? Boleh, tapi kan menyusahkan diri sendiri. Hasilnya sama, kalau sudah setimbang itu dengan menggunakan gaya terdekat saja itu sudah cukup. Nggak perlu panjang-panjang lewat kanan, ini dihitung menentukan titik ini lewat lingkaran, lewat G sama D, nggak perlu, lewat A saja sudah cukup. Ini mahasiswa diajar yang mudah-mudah, jangan mempersulit. Selalu begitu. Nah, maka di sini ketemu momen di titik P di situ adalah jaraknya P ke A di sini atau AP dikalikan RAH. Nah, kemudian selanjutnya momen di titik G ya itu jaraknya GD dikalikan dengan RDH. Bukan GD dikalikan FR, bukan. Ya, ingat ini. Momen di titik G itu sama dengan GD dikalikan RDH. Nah, kemudian berbeda lagi untuk yang vertikal. Nah, vertikal ini mana yang vertikal? Oh, FT dulu. Nah, coba kita lihat FT apa T1 T2 dulu nih. Nah, FT dulu ya. FT dulu karena ini arahnya ke atas ya, kita buat ke atas. Setelah itu ya, yang terdekatnya ke bawah. Nah, bisa dipahami kan? Nah, jadi reaksi pada bantalan-bantalan itu mengikuti kondisi sebelahnya. Ya. Reaksi seperti ini, reaksi-reaksi di sini mengikuti kondisi sebelahnya. Dia harus berlawanan dengan arah gaya di sebelahnya supaya setimbang. Nah, gitu. Kemudian setelah itu titik P ke atas, yang ini. Loh Pak, yang P sini kok nggak ke bawah? Yang sudah diketahui kita mengikuti sesuai yang diketahui. Kalau T1 T2 ini arahnya ke atas, walaupun sebelahnya di sini G itu arahnya ke atas,
kita dahulukan yang diketahui, setelah itu baru sebelahnya reaksi pada bantalan. Reaksi bantalan itu kan nggak diketahui, nilainya ini kan kita nggak tahu dicari ini. Jadi ini kan sudah ada. Nah itu yang didahulukan. Habis yang sudah diketahui baru reaksi sebelahnya berlawanan. Ini sudah diketahui baru ke bawah, tidak ke atas, karena di sini diketahui itu tengah sebelahnya ke bawah. Ini baru setimbang. As atau poros yang di tengah ini dia tidak akan goyang-goyang ke atas ke bawah, ke sana kemari, enggak, diam dia, walaupun berputar tapi kondisinya diam, stasioner. Nah selanjutnya ya kita mencari jumlah momen, ya kita mencari RDV dan RAV. Di sini jumlah momen pada titik A maka ketemu RDV karena tahu kan. Kemudian jumlah momen di titik D di sini maka RAV ketemu. Selanjutnya momen di titik P yang kita lihat ini saja. Momen di titik P itu sama dengan AP dikalikan dengan RAV. Bukan AP dikalikan T1 per T2, bukan. Ya. Nah ini MPV sama dengan AP dikalikan RAV. Kemudian yang ini, nah, momen di titik G yang arahnya vertikal berarti MGV, yaitu GD kalikan RDV. GD dikalikan RDV, gaya di ujung yang punya jarak ini, bukan FT. Ya, sekali lagi diulang-ulang kembali, jangan sampai salah lagi. Ini sebenarnya gampang ini. Ya, selanjutnya dari sini maka kita hukum Pitagoras itu, ya kita penjumlahan gaya-gaya ya dalam bentuk vektor. Momen di titik P itu sama dengan MPH ini kuadrat plus MPV kuadrat ini. Kemudian MG ini. Nah, dari sini mana yang terbesar itu yang dipakai. Nah, akhirnya dengan menggunakan teori tegangan torsi teori tegangan geser, ya. Teori tegangan geser ini tegangan geser dengan menggunakan torsi ekuivalen, ini rumusnya. Nah, M-nya ini mana yang terbesar, terus torsinya diambilkan yang atas ini, kemudian tegangan geser diketahui, yang ini ketemu tegangan maksimum ini, tegangan geser maksimum ini to di sini ya. Kemudian diameternya baru ketemu. Kemudian yang ketiga, singkat saja. Kasus seperti ini, bantalan titik C, bantalan titik D. Di sini ada pule, A sama B pule. Nah, pada B di sini arahnya ya yang kencang di 165, arahnya membentuk sudut 45 derajat. Maka kita urai komponen 135, 165 ini dalam arah horizontal dan vertikal. Kalau horizontalnya ke sana, kanan. Ini nilainya 135 kalikan cos 45 derajat. Kemudian komponen arah vertikal itu 135 sin 45 derajat. Nah, 165 juga diurai lagi. Ini tidak saya tuliskan. Ini 165 cos 45 derajat. Enggak ada tempat saya tuliskan. Kemudian yang ini vertikal 165 sin 45 derajat. Nah, kita buat kembali free body diagram gaya yang arah horizontal. Mana yang diketahui dulu? Yaitu pada B, yang kecil di sini B, horizontalnya kan ini ke kanan. Nah, arahnya ke kanan Anda gambarkan kemana? Ke bawah boleh, ke atas boleh. Kalau ke bawah, nah seperti ini, 165 plus 1,5 cos 45. Di sini ya arahnya ke bawah. Terus kemudian sebelahnya yang D di sini, yang D sini kemana? Ke atas, RDH, reaksi titik D arah horizontal. Terus kemudian pada pule A di sini ada nggak yang horizontal? Nggak ada. Ya, reaksi bantalan harus selalu ada kalau dia arahnya ke bawah. Karena apa? Sebelahnya ini ke atas, dia harus ke bawah. Jadi kalau pengen ke bawah itu lihat sebelahnya. Nah, coba kalau ini ke atas, maka ini ke atas, akhirnya muter dia.
Bisa dipahami ya. Kalau ke bawah, diem dia. Satu di sini tengah menyangga. Nah, kemudian ini saya persingkat. Nah, momen di titik A, sekali lagi titik di sini yang punya jarak, bukan di titik C. Momen di titik C, nah, itu sama dengan 0. Momen di titik D sama dengan 0. Momen loh ya, bukan jumlah momen. Momen. Ya. Jumlah momen dengan momen beda. Kalau jumlah momen itu penjumlahan momen-momen pada poros ini. Kalau momen di titik ini ya satu titik saja. Momen di titik D ya titik D saja. Nah, ini mahasiswa mencari sendiri berapa RDH, berapa RCH sesuai dengan persamaan keseimbangan. Jumlah momen di titik C sama dengan 0, nanti ketemu RDH. Jumlah momen di titik D ya nanti ketemu RCH dan seterusnya. Ini nggak perlu saya jelaskan karena ini sudah soal yang ketiga. Nah, kita di sini ya momen di titik A arah horizontal MAH sama dengan AC di sini dikalikan RCH. Kemudian momen di titik D di sini ya DB dikalikan dengan gaya ini. Bukan DB dikalikan RDH, bukan yang ini, tapi yang ini. Lihat ini, RD apa MDH sama dengan DB dikalikan. Nah, ini dijumlahkan ketemu 300 cos 45. Selanjutnya, beri beragam yang arah vertikal. Arah vertikal. Mana gaya-gaya sudah diketahui? Nah, di sini ada vertikal-vertikal pada titik B, pada bule B. Nah, di sini 165 plus 135 sin 45. Jadi ini dijumlah ke atas ini jadikan satu dia. Karena dia pada titik B. Nah, ini. Maka RDV yang di sini arahnya kemana? Ke bawah. Karena ini habis dari ke atas ini ke bawah. Nah, gampang kan? Nah, yang ada lagi data diketahui titik A. Nah, ini 350 plus 330. Karena tadi ini ke atas dibuat ke atas juga, ini juga ke atas. Ya kan? Nah, kemudian titik C di sini. RCV-nya kemana? Ke bawah apa ke atas? Karena habis ke atas ya ini ke bawah. Udah gitu aja. Ini baru setimbang. Jadi ini mengangkat ke atas, ini mengangkat ke atas ditahan oleh ini. Ini mengangkat ke bawah ditahan oleh ini. Nah, gitu. Jadi setimbang. Kemudian penyelesaiannya momen sekarang momen di titik A. Momen di titik A berapa? Ya AC di sini dikalikan RCV. AC kalikan RCV. Momen di titik D yang vertikal. Nah, ini ya DB dikalikan dengan ini. Ya. DB momen di titik D yaitu MDV di sini sama dengan DB dikalikan dengan ini 300 sin 45 ini. Bukan 300, bukan DB dikalikan RDV, bukan. Sekali lagi ya. Nah, kemudian kita simpulkan ya, kita buat resultan momen ya, penjumlahan momen untuk titik yang sama ya gitu. Ini di sini titik MA, maka momen pada titik A di sini dijumlahkan kuadrat tapi karena dia vektor. Kemudian MD-nya juga begitu. Nah, dari keduanya ini pada momen pada titik A dan momen pada titik D di sini mana yang terbesar? Itu kita masukkan di sini. Yang terbesar masukkan di sini. Karena ada faktor kejut ya untuk bending ya dan faktor kejut untuk torsi ya di sini. Nah, torsinya ini ini torsinya dihitung ini. Torsi itu dihitung. Gimana bisa mencari torsi? Ya 350 dikurangi 330 dikalikan dengan jari-jarinya di sini. Nah, itu ketemu torsi. Itu sama dengan ini hubungan tegangan geser diameter dengan torsi. Nah, ini sudah diketahui
Ya, dari soal diketahui ini sudah ketemu. Nah, diameternya ketemu. Nah, Anda harus mengulang-ulang, ya, belajar, latihan, nanti malam dikumpulkan. Demikian, semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.